Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Detri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldi. Bagaimana kabarnya, Bu Detri? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana siang ini udah sarapan? Udah makan? Sudah makan, Pak. Enggak sarapan lagi, udah makan. Alhamdulillah. Gimana perasaan Bu Detri sekarang? Perasaannya bagaimana ya? Ada juga perasaannya harap apa? Harap cemas sedikit karena mau diwawancarai, tapi perasaan senang tentu ada. Alhamdulillah. Mm-mm. Oke. Ada yang bisa saya bantu atau ada tujuan atau maksud Bu Detri menemui saya di ruang rapat sekolah ini? Maksud saya, Pak, ada ya sesuatu yang mengganjal di perasaan saya gitu kan. Itu makanya saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada Bapak, mana tahu nanti ada semacam solusi atau jalan keluar gitu kan. Di dalam proses pembelajaran ada suatu hal yang mengganjal bagi saya, Pak. Jadi suatu hal ini membuat suasana belajar kurang nyaman gitu. Jadi ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak, bagaimana nanti agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Oke. Gitu, Pak. Kira-kira tentang apa itu, Bu Net? Di sini memang tidak berkaitan dengan pembelajaran, Pak, tetapi ada pengaruhnya gitu kan. Di sini saya mengajar di kelas 6, Pak. Jadi saya lihat siswa saya itu kurang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Sehingga di kelas saya itu ada perasaan kurang nyaman bagi siswa tersebut, dan juga saya sebagai guru kurang nyaman di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kira-kira kurang nyamannya dari sampah itu seperti apa gambarannya, Bu Detri? Gitu. Sebenarnya yang mengenai sampah ini memang kami sudah terapkan juga, Pak. Cuman di sini yang menjadi hambatan bagi kami kurangnya kesadaran siswa untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Sehingga di dalam kelas tersebut ada aja sampah. Memang pagi itu udah bersih kan, tetapi mungkin karena dia ada jajan pagi, sehingga di dalam kelas itu ada dia suka memasukkan sampah itu ke dalam laci, bahkan sampai ada di bawah kaki meja gitu kan. Jadi kalau kita lihat di depan kan membuat suasananya kurang nyaman. Apalagi itu yang saya rasakan, Pak. Ibu Detri ngajar di kelas berapa? Di kelas 6, Pak. Oh, di kelas 6. Kira-kira kejadian yang Ibu Detri sampaikan ini sudah berlangsung berapa lama? Sudah berlangsung sekitar 3 bulan inilah, Pak. Sebenarnya dulu ketika saya mengajar di kelas yang berbeda, di kelas 5, memang sudah diterapkan juga, kan ada dicanangkan oleh Pemko itu membiasakan anak itu ada semacam keranjang atau kresek gitu kan, di dekat mejanya. Jadi kalau seandainya ada sampah dimasukkan ke sana gitu. Tetapi yang saya lihat sekarang ini tidak seperti itu lagi, Pak. Bahkan sampai keluar kelas pun sampah ada. Kira-kira penyebab sampahnya cukup banyak itu kira-kira penyebabnya di mana, Bu Det? Penyebabnya kalau saya lihat di sini, Pak, kan siswa saya itu memang banyak yang tidak sarapan pagi gitu kan. Banyak siswa yang tidak sarapan sehingga pagi-pagi itu baru dia datang ke sekolah bersalaman dengan guru, dia buru-buru untuk pergi membeli sarapan atau berupa jajanan. Jajanan itu kan banyak yang terbuat yang bungkusnya dari plastik gitu kan. Nah, sehingga terjadilah hal yang seperti itu. Dan mungkin yang keduanya kurangnya kesadaran siswa ini untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya gitu. Oh gitu. Iya. Kalau saya perhatikan memang ini hal yang perlu kita segerakan. Kira-kira menurut Bu Detri kira-kira solusi kita bagaimana agar nanti
kelasnya, ruangannya bisa menjadi lebih nyaman, terhindar dari sampah tersebut? Kalau menurut saya itu Pak, mungkin kembali kita lagi kepada kesepakatan kelas yang telah kita buat. Sebab mungkin di sini kurangnya pemahaman siswa tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat, sehingga terjadi hal yang seperti ini Pak. Mungkin saya juga dengar dari guru-guru penggerak tuh katanya memang kesepakatan kelas itu kita buat secara bersama dengan siswa, sehingga nanti akhirnya menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah keyakinan berarti tentu harus kita sepakati bersama, dan kalau seandainya ada siswa yang melanggar, kita kembalikan ke sana lagi sesuai dengan materi kita dengan apa yang sebelumnya ya. Oke, baik. Berarti yang pertama kembali menerapkan atau mempertegas keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian kira-kira apa yang kedua kira-kira? Apa Pak Aldi? Kira-kira yang kedua apa? Kalau menurut saya yang kedua Pak, memang kan sudah diada di sekolah kita, bahkan sudah disepakati oleh MK3S ya Pak. Kalau saya tahu saya dulu setiap hari Rabu itu diadakan yang namanya semen gober, 10 menit goro bersama. Jadi kalau 10 menit goro bersama, tentu semua kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu melakukan semuanya Pak. Kalau dapat yang 10 menit guru bersama, bukan hanya sekedar lingkungan di luar saja yang diperhatikan, tetapi juga semuanya lingkungan kita, masuk kelas, masuk kamar mandi, apakah sudah bersih atau belum. Nah itu yang harus, itu menurut saya yang kedua begitu Pak. Kembali lagi, walaupun mungkin sebenarnya kita melakukan semen gober ini setiap hari Rabu, jangan setiap hari Rabu saja, supaya kelas kita ini bersih juga termasuk pada hari yang lain gitu Pak. Oke, betul. Nanti saya usahakan atau kita bicarakan nanti. Kemudian ada lagi kira-kira untuk menyelesaikan sampah yang seperti tadi Bu Det sampaikan itu? Sekarang kita kan menerapkan P5 Pak. Ya. Jadi di setiap hari Sabtu kan ada pembelajaran P5. Mungkin ada tema yang mengambil hidup berkelanjutan, ada lagi yang tema mengambil berwirausaha gitu kan. Ini kalau menurut saya Pak, saya juga minta nanti kepada kepala sekolah, bagaimana kalau seandainya berikan pemilihan sampah gitu. Mungkin ini ada sampah organik dan juga anorganik. Mungkin sampah yang sampah plastik itu kan nggak bisa dia didaur ulang. Jadi sampah plastik itu bukan kita pandang sebelah mata saja, tidak, tetapi ada manfaatnya Pak. Mungkin kita masukkan di dalam pembelajaran hidup berkelanjutan. Jadi dengan pengolahan sampah plastik kita bisa mungkin membuat tas atau membuat kerajinan lainnya gitu kan, yang sifatnya mempunyai nilai jual. Kan bisa juga di semester 2 nanti kembali kita ke materi kita berwirausaha gitu kan, jadi bernilai jual bagi siswa. Jadi bukan terbuang begitu saja, atau sampah plastik ini bukan dibakar karena nanti bisa menyebabkan polusi udara. Jadi kita tanamkan melalui pembelajaran P5 lagi Pak. Oke, bagus Bu Detri, saran yang sangat bagus. Kemudian kira-kira itu udah 3 tadi. Kemudian kira-kira ada lagi menurut Bu Detri? Yang tak kalah pentingnya nih Pak bagi saya, memang saya berperan sebagai guru kelas 6, tentu kita tidak lepas dari adanya kolaborasi dengan teman sejawat gitu kan. Artinya apa? Mungkin dengan teman sejawat kita, contohnya guru olahraga, guru PJOK gitu kan. Mungkin kita minta guru PJOK, kan beliau itu sering menyampaikan tentang kesehatan, hidup bersih gitu kan. Dan juga guru agama atau guru PAI sering menyampaikan tentang kebersihan sebagian dari iman katanya. Jadi bagaimana pula beliau ini menerapkan hal yang seperti itu gitu kan. Dan juga ada wali murid, kan ada anak ini yang kebiasaannya di rumah kurang mandiri, sehingga di mana makan dibuang aja sampah di sana gitu kan, juga perlu kita adakan kerjasama. Dan yang penting lagi juga dengan kepala sekolah gitu kan. Jadi untuk mewujudkan ini semuanya, apalagi nanti kalau sudah lingkupnya
lingkungan sekolah itu kalah pentingnya juga dengan teman sejawat lainnya gitu, dan juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi kalau menurut Bapak Kepala Sekolah bagaimana pula solusinya nantinya, itu yang akan saya sampaikan Pak. Oke, betul sekali Bu Detri, kolaborasi dengan teman sejawat itu memang sangat diperlukan. Apalagi memang di kelas 6 itu kan bukan Bu Detri saja yang mengajar di sana, ada rekan sejawat atau bidang studi lain. Kira-kira ada lagi Bu Detri? Mungkin untuk sementara itu Pak, nanti kalau seandainya ada lagi dari saya itu akan saya sampaikan lagi ke Bapak, atau mungkin pada rapat dinas nanti saya sampaikan kepada teman-teman Pak. Oke. Agar sekolah kita atau kelas kita itu sehat, nyaman, dan bersih gitu. Jadi anak-anak bisa nyaman di dalam belajar gitu. Oke. Terima kasih Bu Detri telah memberikan gambaran kepada saya selaku kepala sekolah. Memang itu hal yang urgent yang perlu kita selesaikan bersama secara cepat. Jadi dari 4 rencana aksi yang nanti akan kita laksanakan, mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan dengan baik. Dimulai dari pertama, menguatkan lagi keyakinan kelas yang sudah Bu Detri dengan anak-anak sepakati. Kemudian nanti untuk Senin Gobernya itu insya Allah akan nanti kita tambah waktunya, bukan hanya di satu hari saja. Kalau bisa nanti kita buat aturannya setiap hari, dan bukan hanya di pagi hari saja. Nanti selesai keluar main juga nanti kita usahakan 5-10 menit anak-anak kita juga memungut sampah. Kemudian yang ketiga, soal pemilihan sampah, insya Allah nanti akan saya upayakan menambah stok tong sampah kita, dan nanti kita buat mereknya ada organik dan anorganik. Nanti kita sosialisasikan kepada anak-anak kita mana sampah yang dimasukkan ke organik, mana sampah yang dimasukkan ke anorganik. Dan juga nanti kita akan lanjutkan kerjasama kita dengan bank sampah. Kita suruh mereka nanti datang ke sekolah, memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita bukan hanya di sekolah saja mereka memanfaatkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang, nanti di rumah mereka juga bisa, kemudian nanti dibawa ke sekolah atau nanti diserahkan kepada bank sampah. Dan juga nanti kita pilih nanti per bulannya kah, atau nanti per minggu atau per 2 minggu. Kita pilih nanti kelas-kelas yang memang menerapkan aturan-aturan yang ketat tentang sampah kita ini. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan wacana kita ini, rencana kita ini bisa kita laksanakan dengan baik, agar sekolah kita ini menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih sehat, terutama di kelas Bu Detri dan kelas-kelas yang lain. Kira-kira Bu Detri, setelah nanti memang terlaksana dengan baik, misalkan rencana-rencana kita terlaksana dengan baik, kira-kira tanggung jawab seperti apa nanti yang harus Bu Detri pegang agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu? Oh, kalau menurut saya ini Pak, tanggung jawab yang akan saya berikan nanti, mungkin kita akan sering mensosialisasikan lagi kepada siswa kita agar dia peduli terhadap lingkungan gitu. Jadi kita memberikan kepada siswa, kalau seandainya sampah kita bertebaran, ini akibatnya nanti. Kalau sekolah kita ini bersih, ini juga yang akan kita rasakan secara bersama nanti. Ini di sekolah kita kan sudah ada kita piket, namanya itu piket guru kan. Setiap hari itu mulai dari awal siswa datang sampai dia pulang nanti kan dikawal oleh guru. Jadi kita mohon nanti Pak di dalam kita sampaikan lagi kepada teman-teman kita atau rekan sejawat kita bagaimana agar sekolah kita ini bisa bersih, nyaman, dan anak kita senang belajar di sini gitu Pak. Jadi itu menurut saya, dan juga terima kasih banyak karena Bapak telah memberikan namanya tadi bank sampah gitu kan. Jadi bank sampah itu kan nanti anak-anak lebih peduli lagi dengan lingkungan. Iya itu Pak. Oke, terima kasih Bu Detri. Jadi nampaknya sudah nampak gambarannya di awal permasalahannya, kemudian nanti rencana aksinya sudah nampak, kemudian tanggung jawab kita, komitmen kita
agar memang hal-hal yang sudah baik nanti tetap bertahan, bahkan lebih baik lagi. Baik Bu Detri, kira-kira ada lagi yang ingin dibicarakan? Mungkin untuk sementara itu saja Pak, cuman harapan saya ke depan perubahan ini bisa terwujud agar kita itu membiasakan hidup bersih sesuai dengan perintah agama, itu kebersihan adalah sebagian dari iman, dan juga bisa anak kita di sini sehat dan bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, dia juga nyaman di dalam belajar. Itu yang kita harapkan, bukan hanya untuk hari ini saja Pak, tapi untuk hari-hari berikutnya. Jadi mudah-mudahan dengan bersihnya sekolah kita, mutu sekolah kita meningkat, dan pembelajaran yang kita terapkan itu bisa dicapai oleh siswa kita. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu Detri. Demikian kegiatan coaching kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir sebelum kita tutup, bagaimana kira-kira perasaan Bu Detri setelah kita melaksanakan coaching ini? Setelah melaksanakan coaching ini Pak, perasaan saya memang awalnya ketika Bapak menanya gitu gak cemas juga saya, tapi alhamdulillah sekarang permasalahan yang mengganjal pada saya itu sudah nampak titik terangnya, karena Bapak sudah memberikan atau bisa mencari jalan keluarganya ini, sebab yang namanya kebersihan itu sangat berpengaruh sekali terhadap lingkungan, baik ini mungkin lingkungan di sekolah kita maupun di rumah maupun juga di masyarakat Pak, itu kan sangat berpengaruh sekali. Yang jelas kita bagaimana kita mau nyaman di dalam belajar, sementara di kelas kita itu sampah bertebaran. Jadi kalau kita sudah sama-sama seayun dan selangkah, insya Allah apa yang akan kita citakan itu tercapai Pak, insya Allah Pak. Oke, makasih Bu Detri. Iya Pak. Oke, demikian saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.